Hari ini kita akan baca hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Bashir ibn Sa'd ya Rasulullah. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata bahwa Bashir bin Sa'd berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarana Allah an nusalli 'alaika. Allah sudah perintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Fakaifa nusalli kafaifa nusalli 'alaika. Maka bagaimana kami bersalawat kepadamu? Fasakata. Rasulullah diam sejenak. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, qulu, katakanlah, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama 'allamtukum. Jadi beliau bilang, berdoalah atau bacalah Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah atau bersalawat kepada Nabi Muhammad, begitu juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita, sebagaimana engkau telah bersalawat atau melimpahkan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad, dan berkahilah juga Nabi Muhammad. Wa 'ala ali Muhammad, begitu juga keturunannya, keluarganya. Kama barakta 'ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Fil 'alamin innaka Hamidum Majid, di alam semesta ini, innaka Hamidum Majid, sungguh engkau orang yang sangat terpuji dan sangat mulia. Sedangkan kata Rasulullah, wassalamu kama 'allamtukum, sedangkan salawat sebagaimana yang telah aku ajarkan. Rawahu Muslim wa zada Ibnu Khuzaimah fihi fakaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi salatina. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan sebagaimana wa zada Ibnu Khuzaimah, maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ada tambahan di riwayat Ibnu Khuzaimah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau idza nahnu shallaina 'alaika fi salatina, kalau kami bersalawat kepadamu di saat salat. Di Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salawat itu sangat dianjurkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di saat salat pun kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini sebagaimana kita baca tadi menjelaskan diantaranya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat bertanya, Allah telah perintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu. Maka bagaimana cara bersalawat itu? Atau bagaimana? Apa yang kami baca? Sebagaimana juga difirmankan Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersalawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersalamlah, berkirim salam. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Nah ini alhamdulillah kita sudah hafal gitu ya, sudah biasa kita baca. Para ulama berselisih pendapat di sini. Yang pertama, dalilun ala wujubis shalah. Maka yang pendapat pertama, wajib ya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga merupakan pendapat jumhur. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan wajibnya itu hanya salawat kepada Rasulullah, tetapi tidak wajib ikutkan atau diikutkan bersalawat kepada keluarganya. Jadi kalau kita baca Allahumma shalli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Dah itu aja, itu yang wajib. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwasanya bersolawat kepada Rasulullah dan bersolawat kepada keluarganya itu wajib, sebagaimana di dalam hadis ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Jadi ada disebutkan Nabi Muhammad beserta keluarganya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis pertama bahwasanya kita dianjurkan untuk bersolawat. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah kepada kita, gitu ya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Itu di luar sholat bisa termasuk di dalam sholat. Kalau di dalam sholat apa bacaannya? Karena mungkin kalau kita perhatikan dari sini para sahabat ini kalau sholawat itu ya sudah biasa kita sebut di luar sholat. Tapi bagaimana di dalam sholat? Maka ada tambahan, kaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina. Kalau kami sedang dalam keadaan sholat. Maka kata Rasulullah, qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Baik, innaka Hamidum Majid di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Asqalani. Al-Hamid itu fa'ilun, bermakna maf'ulun. Jadi Allah itu orang yang sangat terpuji. Yastawi bihi mudzakkar wal muannas. Jadi kalau kita bilang Hamid itu sama antara laki-laki dengan perempuan. Maka kalau ada namanya Hamid itu orang yang terpuji, gitu ya. Ainnaka mahmudun bi mahamidika allahiqah bi 'azamati sya'nik wa huwa ta'limun li talabis shalah. Karena Allah itu sangat terpuji, maka inilah alasan kita meminta sholawat atau kita bersolawat, gitu ya. Ainnaka mahmudun wa min mahamidika idhafatuka anwara al-inayat wa ziyadatul barakat ala nabiyyika alladhi taqarraba ilayka biimtithali ma ahaltahu lahu min adab risalah. Jadi kita meminta sholawat atau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan keberkahan dan pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kepada ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji, Ustaz, Rasulullah itu kan sudah selamat. Bagaimana dengan kita? Hakikatnya sebenarnya ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, justru kita yang akan mendapatkan keberkahan dari salawat ini. Maka kata Rasulullah, "Man shalla 'alaihi salatan, sallallahu 'alaihi biha." Yang satu orang bersalawat kepadaku, maka Allah akan memberikan atau bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi rahmat Allah kita sekali meminta rahmat untuk Rasulullah, maka Rasulullah SWT akan memberikan rahmat itu kepada kita 10 kali. Maka tentu ini yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu kita sendiri. Maka sebenarnya jangan pelit-pelit kita, jangan sayang-sayang kita untuk mengucapkan sholawat ini, karena sesungguhnya kita sendiri akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sholawat yang kita baca. Baik, ini hadis yang pertama. Karena kita sudah hafal, insyaallah mudah-mudahan ini tinggal kita amalkan saja dan kita teruskan. Apa yang kita lakukan selama ini adalah dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang berikutnya hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'in billah min arba'." Nah ini Bapak dan Ibu yang kemarin kita sempat sampaikan bahwasanya setelah membaca tahiyat kita diperintahkan untuk memilih doa-doa yang
bagus untuk dalam atau untuk kehidupan kita. Di antara doa itu ada yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum," kalau di antara kalian telah bertasyahud atau telah membaca tahiyat, "falyasta'id billahi min arba'." Hendaklah dia itu meminta perlindungan kepada Allah dari 4. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan kejelekan fitnahnya Dajjal. Di 4 ini mesti atau kita biasakan kita baca. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan diriwayat Imam Muslim, "Idza faragha ahadukum min tasyahhudil akhir." Diriwayat Imam Muslim, kalau di antara kalian telah selesai membaca tahiyat akhir. Artinya pada ibu, kalau kita lihat hadis pertama tadi, idza tasyahhada ahadukum, itu masih umum. Bisa saja tahiyat pertama kita membaca ini, tahiyat kedua kita membaca ini juga. Tetapi di riwayat Imam Muslim ini ya dijelaskan, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Kalau di antara kalian sudah selesai membaca tahiyat akhir. Jadi kapan kita membaca doa yang 4 ini, perlindungan yang 4 ini? Setelah kita membaca tahiyat akhir. Maka bacalah, bagus kalau kita hafalkan. Sudah hafal Bapak Ibu? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi bacaannya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini yang pertama. Wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah mahya itu artinya fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini semuanya menjelang kehidupan kita ini berakhir gitu ya. Dajjal ini belum tentu kita berjumpa, nah, gitu ya. Tetapi ini semuanya perlu kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kemarin sudah kita sebutkan tentang hukumnya. Ada ulama mengatakan wajib, walaupun jumhur tidak ada. Jumhur ulama, mayoritas ulama tidak mengatakan wajib. Tapi ada ulama yang mengatakan wajib karena disuruh kita membaca ini. Di antaranya kemarin disebutkan Imam Tawus. Imam Tawus itu kalau anaknya hendak baca perlindungan ini, pulang katanya sholatnya. Nah gitu ya. Berarti suruh keraskan kalau anak kita sholat, supaya kita ketahuan dia baca apa tidak gitu ya. Kalau kita mempraktekkan ini, kenapa ini saking pentingnya kepada ibu kita membaca doa-doa seperti ini. Sedikit kita jelaskan di sini makna daripada fitnah mahya. Yang dimaksud dengan fitnatul mahya itu maya alidul insan mudata hayatihi minal iftitan di dunia wasyahawat wal jahal. Jadi yang dimaksud dengan fitnah kehidupan itu segala yang kita jumpai dalam kehidupan ini kepada Ibu, ya, yang menyebabkan kita itu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'dharuha, kata Imam Ibnu Amir As-Sam'ani, dan yang lebih besar dalam yang kita khawatirkan itu amrul khatimah indal maut, perkara akhir hayat kita, perkara ujung daripada kehidupan kita. Di kehidupan kita ini bergelombang gitu ya. Nah endingnya, akhirnya itu yang sangat kita khawatirkan. Walaupun kita tak mau, jangan sampai kita berpikir aman Ustaz, berarti sekarang kita lakukan aja semua. InsyaAllah nanti di umur 40 tahun kita tobat gitu. Atau setelah saya pensiun saya akan iktikaf aja di masjid. Anda balik juga begitu ya, karena tak ada jaminan pensiun bisa kita target Pak Ibu ya. InsyaAllah nanti umur 54 tahun umur pensiun, umur 60 tahun pensiun.
itu rencana kita. Tapi Allah bisa mempensiunkan kita selama-lamanya sebelum umur itu berakhir, ya kan? Sebelum kita sampai ke umur pensiun, kadang-kadang sudah dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagus kalau kita mulai memperbaiki diri sesegera mungkin, gitu ya. Karena kita khawatir akhir daripada kehidupan kita ini su'ul khatimah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka mari kita perbaiki atau kita mulai langsung menjadi orang yang lebih baik. Wakilah ya al-ibtilah ma'ana dan sabr. Di antara fitnah kehidupan itu Allah uji, tapi kita tidak sabar. Kalau Allah uji kita sabar, bahkan orang yang sabar itu, ya, innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan-balasan yang tiada bisa kita hitung-hitung kalau kita sabar. Nah, khawatirnya kita dalam kehidupan ini banyak ujian Allah titipkan, tapi kita tidak sabar, ya. Nah, ini makanya kita meminta perlindungan dari Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, ya. Baik. Kemudian fitnah mamat ini yaitu fitnah indal maut, yang saat maut itu, ya, sakaratul maut datang, sakaratul mautnya sulit. Tapi kalau kita dimudahkan oleh Allah, mudah-mudahan tidak sulit, gitu ya. Tiba-tiba saja kita sudah meninggal dan dalam keadaan yang baik, insya Allah, gitu ya. Atau juga fitnatul mahya ini bisa juga bermaksud adalah ketika di dalam kubur, jadi azab kubur itu, walaupun sini disebutkan juga. Kemudian yang terakhir tentang fitnatul masih dajjal, qala al-ulama ahlul al-fitnah al-imtihan wal ikhtibar. Ini berkaitan dengan dajjal ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dajjal itu dia datang untuk menguji, untuk menguji keimanan kita. Maka kisah-kisah yang biasa kita dengar tentang dajjal ini, dia akan membawa, ya, rayuan-rayuan, gitu ya, yang misalnya nampaknya madu, padahal itu adalah api misalnya, gitu ya. Atau dia membawa sepertinya kebaikan yang dia akan berikan kepada kita, tapi justru itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia akan mengganggu dan menguji keimanan kita. Nah, mudah-mudahan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari kita, ya. Allah jauhkan kita dari azab kuburnya, Allah jauhkan kita dari azab jahanamnya, Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah kehidupan dan kematian ini. Begitu juga fitnah-fitnah berkaitan dengan dajjal. Kalau kita sempat berjumpa dengan dajjal, kalau tidak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan keturunan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak dan Ibu, di antara doa yang bagus kita baca sebelum salam. Ada satu lagi doa, insya Allah kita ajarkan di pertemuan berikutnya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita baca atau yang kita pelajari bisa kita amalkan, khususnya ketika kita sholat sendirian, sehingga tidak mengganggu orang lain, gitu ya. Karena kalau sholat jamaah dibaca doa-doa ini, orang bingung lah, ini apa tidur imamnya nanti kan, karena kepanjangan misalnya. Tapi kalau kita sholat sendiri, kita perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagai ulama di sini disebutkan oleh Ibnu Hamid As-Sanani, doa ini dibaca sebelum kita membaca doa pilihan yang ingin kita inginkan. Jadi kita baca tahiyat, kita baca doa perlindungan yang 4 ini, baru setelah itu kita membaca doa-doa yang kita inginkan. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan khilaf itu datangnya daripada sang fakir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dan kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.